Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan praktikum untuk analisa sediaan farmasi, ya. Sediaan farmasi dalam hal ini nanti kita akan melakukan analisa menggunakan alat spektrofotometri UV vis. Dan untuk praktikum yang pertama nanti kita akan melakukan analisa dengan metode simultan, di mana kita akan menganalisa sediaan campuran paracetamol dan kafein, ya. Untuk bahan-bahannya di sini kita sudah sediakan. Yang pertama, sampel yang mengandung tablet atau tablet yang mengandung kandungan paracetamol kafein. Lalu kita punya bahan aktif paracetamol dan juga bahan aktif kafein yang masing-masing nanti kita akan timbang. Untuk bahan aktifnya 50 mg, sedangkan untuk sampelnya nanti kita timbang satu persatu untuk mencari tahu bobot rata-ratanya. Terus kita ambil cuplikan sebanyak 50 mg. Oke, kita coba ya sekarang untuk praktikum analisa sediaan farmasi campuran dari kadar paracetamol dan kafein. Oke, yang pertama kita siapkan penimbangan bahannya. Kita timbang paracetamol, kafein, dan juga sampel. Yang pertama kita timbangin adalah kafein sebanyak 50 mg, dan juga nanti paracetamol dan juga sampelnya kita timbang masing-masing nanti untuk cuplikannya 50 mg. Oke, untuk sampelnya nanti kita akan timbang satu persatu untuk mengetahui bobot rata-rata tabletnya. Oke, kita catat, nanti kita lakukan sampai semua tabletnya kita timbang habis. Setelah ditimbang masing-masing tablet, kemudian digerus atau halus, lalu kita ambil cuplikannya sebanyak 100 mg ya, atau 0,1 gram, ditimbang dengan saksama. Kemudian nanti akan kita preparasi untuk menjadi larutan sampel. Oke, ini adalah hasil penimbangan yang sudah kita lakukan tadi. Jadi ada sampel jadi sebanyak 100 mg, kemudian ada standar kafein 50 mg, dan juga ada standar paracetamol 50 mg. Kemudian alat yang kita butuhkan, kita nanti akan membuat masing-masing larutan ini menjadi larutan dengan konsentrasi masing-masing 10 ya untuk standarnya kafein dan paracetamol. Sedangkan untuk nanti sampelnya kita preparasi sesuai dengan petunjuk praktikum yang ada. Jadi kita butuh lap ukur. Ini adalah ukur 100 ml, ada ukur 50 ml, ada pelarutnya. Di sini kita menggunakan pelarut ini HCl 0,1N ya. Ada perfiller, ada pipet volume sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita akan preparasi masing-masing bahan ini untuk menjadi larutan untuk siap diuji di spektro UV vis. Oke, yang pertama yang akan kita siapkan adalah larutan standar paracetamol yang sudah kita timbang tadi. Kita masukkan ke dalam beker secara kuantitatif. Kemudian nanti kita larutkan dengan menggunakan pelarut HCl dan kita masukkan ke dalam lap ukur 50 ml. Oke, ini hasil dari pembuatan larutan. Tadi kita sudah buat melarutkan 50 mg paracetamol atau 50 ml. Jadi nanti dihitung 1000 ppm. Kemudian ini sampel dari 100 mg kita adkan 100 ml, sedangkan kafein ya, ini kafein 50 mg atau 50 ml. Nah, masing-masing ini nanti kita akan lakukan pengenceran hingga didapatkan kadar dari standar paracetamol dan kafein adalah 10 ppm, yaitu kita nanti ambil 1 ml, kita pipet 1 ml at 100 ml. Dan untuk sampelnya nanti kita saring terlebih dahulu, baru kemudian kita ambil 1 ml at 100 ml, dan juga ditambahkan untuk adisinya untuk baku kafein 1 ml diadkan 100 ml. Nah, ini kita pipet, kita ambil 1 ml dari baku induk, kemudian kita adkan 100 ml untuk menjadi baku kerja.
Ya, kita pipet untuk baku standar kofein dan paracetamol masing-masing 1 mili. Kemudian nanti kita addkan pada laba ukur 100 mili, sehingga nanti baku kerja yang akan kita amati di spektro itu kurang lebih 10 ppm. Untuk sampelnya setelah kita saring, kita ambil 1 mili, kita masukkan laba ukur 100 mili. Kemudian nanti kita tambahkan adisi baku kofein 1000 ppm, juga kita ambil 1 mili add 100 mili. Oke, ini adalah hasil larutan baku kerja yang sudah kita siapkan. Tadi kita sudah bikin larutan baku induk 1000 ppm, kemudian kita encerkan sehingga dapat 10 ppm. Nanti kita hitung secara teoritis atau sesuai dengan penimbangan ya untuk kadar ppm-nya. Kemudian ini ada baku kerja untuk paracetamol juga 10 ppm, dan juga ada larutan sampel campuran paracetamol kofein yang sudah kita adisi dengan kofein. Baik, selanjutnya kita akan masing-masing akan kita ukur, kita masukkan ke dalam spektro untuk kita ketahui serapan dari masing-masing larutan ini. Oke, ini adalah alat spektro yang kita miliki dengan spesifikasi termosaintifik ya, dengan spesifikasi split beam. Ini namanya Genesis 10S UVT Spectrophotometer. Baik, kita akan mulai untuk melakukan analisa dengan menggunakan spektro ini. Simak baik-baik ya. Oke, yang pertama kita masukkan masing-masing larutan ini ke dalam kuvet. Kita bilas terlebih dahulu kuvetnya dengan menggunakan larutan yang kita ukur ya secukupnya, dan dipastikan kita pegang kuvetnya di bagian yang buram, sisi buramnya. Dan nanti tandai yang sekarang kita kerjakan adalah kofein 10 ppm ya, standar kofein 10 ppm. Kita bilas 2 kali cukup ya. Oke, kita bersihkan dulu dari sisa-sisa larutan yang mungkin menempel di sisi-sisi luarnya. Kemudian kita buka ini kompartemen, tempat kompartemen sampelnya. Oke, di sini ada 6 kompartemen ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan juga ada B. B ini blanko, sudah kita isi. Blanko ini kita isi dengan pelarut yang akan atau yang sudah kita gunakan untuk melarutkan sampel maupun standar, yaitu dengan menggunakan HCl 0,1 N. Oke, kita sekarang akan letakkan di yang nomor 1. Di sini kita harus pastikan posisinya tepat ya. Ada lubang. Nah, di sini ada lubang. Lubang ini fungsinya adalah untuk lewatnya sinar UV atau visible, sehingga sisi beningnya ada di sebelah sini nanti. Oke, kalau sudah, kita lakukan hal yang sama terhadap larutan yang lain. Setelah itu baru kita akan operasikan spektrofotometernya. Oke, setelah kita siapkan, dimasukkan dalam kuvet semua, nanti kita tandai ya. B blanko, 1 ini adalah standar kofein, 2 ini adalah standar paracetamol, dan 3 adalah larutan sampel kita. Nah, setelah itu kita tutup dan akan kita operasikan untuk mengamati absorban dari masing-masing larutan tersebut.
Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengukur panjang gelombang maksimum, atau kita akan mencari panjang gelombang maksimum. Caranya kita cari dulu di tipe tes tipenya, kita pilih scanning ya. Kemudian kita tentukan dulu test name dan sebagainya. Kita ukur panjang gelombang awalnya, kita ganti 200 nanometer ya. Kemudian untuk panjang gelombang akhirnya 400 nanometer. Sampel yang akan kita pilih manual posisinya, klik, dia akan kita pilih secara manual. Scan speednya kita bisa pilih fast saja. Oke, untuk yang lain sudah cukup untuk settingnya, langsung kita run tes. Nah, ini blanko ya, berarti sebelum kita uji kita harus melakukan collect baseline. Jadi kita pastikan bahwa blankonya nanti tidak memiliki serapan. Kita klik collect baseline. Kita tunggu sampai progresnya 100%. Nah, tujuan collect baseline ini untuk menghindari serapan-serapan lain yang mungkin nanti akan muncul ketika kita lakukan pengukuran. Sederhananya kita akan mengenalkan blanko atau pelarut yang akan kita gunakan. Diharapkan nanti pelarutnya tidak mempunyai serapan ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal ukur. Sebelum kita measure sampel, kita pastikan dulu kita akan mengukur di kompartemen mana. Misalkan kita akan mengukur panjang gelombang maksimum dari kofein, berarti kita ingat-ingat tadi kita letakkan kofein di kompartemen 1. Kita klik kompartemen 1, namun nanti berubah. Nah, selnya menjadi sel 1. Setelah itu baru kita measure sampel. Oke, panjang gelombang maksimum ini nanti akan muncul, yaitu puncak yang tertinggi. Dan sudah muncul. Nah, kita amati puncak yang tertinggi. Kita tunggu. Oke, setelah selesai kita nanti klik tabular untuk mengetahui pada panjang gelombang mana absorban tertingginya. Kita klik. Nah, di sini ada data panjang gelombang dan absorban. Nanti kita cari dengan mengklik tombol atas atau bawah ya. Kita cari kurang lebih tadi, mungkin kita bisa kembali lagi ke graph ya. Kita lihat grafiknya. Ini kurang lebih kalau antara 200 sampai 400 berarti kurang lebih di daerah di bawah 300 atau di atas sekitar 250-an ya. Jadi kita langsung ke arah sana tabularnya. Nah, kita lihat ada kenaikan absorban ya dari 0,1 terus lanjut sampai yang tertinggi. Ini kita lihat ya itu kelihatan yang paling tinggi sekitar 0,505 ya, pada panjang gelombang 271,5 atau 272. Nah, ini kita bisa pilih salah satu, biar mudah kita pilih yang 272 ya. Nah, kita catat panjang gelombang maksimum dari kofein nanti akan kita gunakan adalah 272. Selanjutnya dengan cara yang sama kita nanti akan mencari panjang gelombang dari maksimum dari paracetamol. Oke, ini kita akan mengukur panjang gelombang maksimum dari paracetamol ya. Tadi kita sudah pindahkan ke sel 2. Tinggal kita lihat ini panjang gelombang maksimum dari grafiknya sudah ada ya.
Sama seperti tadi, kita bisa estimasikan panjang gelombang maksimumnya di sini mendekati 200 ya, agak sekitar mungkin 250 ke bawah ya. Nanti kita cari di klik tabularnya untuk mencari panjang gelombang dengan absorban tertinggi pada daerah 200 kurang lebih 250 ya. Oke, kita klik tabular, kita amati satu persatu ke bawah, panah bawah, amati masih 0,2, 0,3, kita cari ini sudah 0,4. Ya, di sini yang tertinggi sekitar masih 0,565. Oke, ini masih 0,6, 0,63. Nah, berarti tadi sudah 0,63 ya. Oke, berarti ini kita bisa lihat yang paling tinggi ada di 0,633. Ini ada 3 panjang gelombang. Nah, kalau ada seperti ini bisa kita pilih yang tengah, berarti kita nanti akan pilih yang 243 panjang gelombangnya. Wavelengthnya 243 dengan absorban 0,633. Itu nanti akan kita tentukan sebagai panjang gelombang maksimum dari paracetamol. Selanjutnya kita akan mengukur sampel dari masing-masing panjang gelombang ini ya, dengan menggunakan panjang gelombang maksimum kofein dan paracetamol pada sampel. Oke, ini adalah hasil pengukuran di panjang gelombang di sel 3 atau kompartemen 3, di mana di situ ada kandungan paracetamol dan kofein dari sampel ya. Ini bentuk grafiknya. Kemudian nanti kita akan mencari absorban pada panjang gelombang maksimum dari masing-masing bahan aktifnya tadi. Kalau di paracetamol kita akan mengamati di panjang gelombang 243 dan untuk kofein di panjang gelombang 272. Baik, kita akan klik di tabularnya. Jadi kita langsung menuju ke panjang gelombang 243. Kita klik ke panah bawah ya. Cari 243. Oke, di sini 243 panjang gelombang 243 absorbannya adalah 0,628. Satu lagi kita cari di panjang gelombang 272, panjang gelombang maksimum dari kofein. Nah, kita lihat di sini 272 panjang gelombang maksimum 272 untuk kofein, absorban sampelnya adalah 0,655. Nah, dari situ nanti kita sudah bisa menghitung kadar dari campuran paracetamol kofein dengan menggunakan metode simultan. Untuk cara penghitungannya nanti bisa dibahas di video berikutnya. Oke, setelah ini bisa kita ambil sampelnya dan juga belangkonya ya. Terus kemudian kita bisa matikan dan kita catat. Bisa kita catat, atau kalau misalkan ada punya USB ya, nanti bisa kita masukkan USB di sini untuk bisa mengambil data yang sudah kalian dapatkan. Oke. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.